kualitas obrolan-obrolan kita. Prinsip terakhir dari kurikulum Kartini yang dicetuskan adalah prinsip keempat, yaitu pendidikan untuk memperbaiki watak. Jadi pendidikan untuk memperbaiki watak bangsa. Ingat, pada zaman itu belum ada bangsa Indonesia, jadi masih bangsa Jawa. Jika kita bahas, memang nilai-nilainya hanya akan berkaitan erat dengan nilai-nilai orang Jawa. Tapi bukan itu yang disoroti. Yang disoroti adalah tahun 1902, pada 15 Agustus 1902, ternyata Kartini sudah bisa mencetuskan pemikiran tentang pendidikan untuk meningkatkan kualitas watak sebuah bangsa. Dan itu lagi-lagi diangkat oleh kementerian kita di era sekarang ini. Nah, kita perlu sadar bukan bahwa prinsip-prinsip Kartini ini ternyata sudah dimiliki sejak zaman dulu. Dan kita juga perlu sadar bahwa ternyata pendidikan kita ini belum banyak berubah sejak tahun 1900-an. Nah, dari Kartini ini kita belajar. Catatan sejarah akan membuat kita belajar dan membuka wawasan kita terkait bagaimana kita harus bersikap dan menemukan solusi sekarang ini. Lanjut ke prinsip yang keempat tadi. Mendidik watak, pada saat itu, watak yang dimiliki oleh bangsa Jawa juga terbagi secara ekstrim sesuai dengan status sosial. Apalagi pada zaman itu, penjajah Belanda sedang masuk di wilayah Jawa dan mereka memberikan tekanan-tekanan moral, tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan sosial yang kadang membuat syok, membuat terpecah belahnya bangsa antara status-status sosial tertentu. Nah, Kartini sudah memikirkan jalan keluarnya dengan memperbaiki watak tersebut. Seluruh prinsip Kartini ini, keempat prinsip Kartini ini kemudian dicetuskan atau direalisasikan dalam bentuk sekolah Kartini. Oke, pada zaman ini karena Kartini ini memang terkungkung dengan masa pingit ya teman-teman, dan terkungkung dengan kondisi sosial yang begitu rupa, maka Kartini memang berjuang bersama dengan teman-teman perempuannya. Nah, ini sekali lagi yang membuat kita berpikiran bahwa Kartini memperjuangkan hanya emansipasi wanita. Tapi bukan itu, karena pada saat itu Kartini memang berjuang bersama dengan teman-teman perempuan yang memiliki pola pikir yang hampir sama. Tentu kalau kita berjuang, kita harus mendapatkan komunitas yang mendukung. Komunitas Kartini pada saat itu adalah teman-teman perempuannya yang juga bersekolah bersama dengan Kartini sebelum dia dipingit. Dan juga beberapa ahli dari Belanda yang tadi coba didiskusikan bersama dengan Kartini itu adalah nyonya-nyonya dari Belanda begitu, yang memiliki kontribusi cukup baik, cukup bagus dalam dunia pendidikan. Oke, teman-teman, ada sebuah pertanyaan. Kalau Kartini sudah memiliki prinsip, kalau Kartini sudah memiliki sekolah, Kartini sudah bisa keluar dengan pemikirannya, bagaimana Kartini dapat merealisasikannya? Nah, ini adalah sesuatu yang cukup penting di masa sekarang, terutama masa pandemi. Mungkin kita memiliki pola pikir yang cukup bagus. Kita memiliki ide-ide, imajinasi, kreativitas yang besar sekali. Sangat bagus, sangat menarik. Kalau itu diungkapkan, itu orang bisa kagum begitu ya. Tetapi, pernahkah kita berpikir, sudahkah kita merealisasikan ide-ide kita itu? Atau mungkin bagaimana kita mampu bertahan di tengah tirani pandemi ini yang kita tidak bisa kemana-mana seperti biasanya, tidak bisa bebas bertemu dengan orang, tidak bisa bebas mengakses segala macam fasilitas yang ada. Nah, Kartini juga memiliki solusi. Kita belajar dari sejarah untuk bisa mengerti apa yang harus dilakukan, dan kita belajar dari sejarah untuk bisa merealisasikan ide-ide kita. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kartini untuk bisa merealisasikan ide-idenya.
Yang pertama adalah gemar membaca. Ternyata itulah salah satu kunci yang dimiliki oleh Kartini untuk bisa merealisasikan ide-idenya. Dan Kartini tidak hanya membaca buku teks yang dari Belanda. Kartini membaca majalah, membaca surat kabar yang sekarang seperti koran begitu ya. Kemudian Kartini juga membaca surat. Nah, kita bisa bayangkan pada zaman itu keterbatasan fasilitas cukup banyak. Kalau orang berkirim surat, belum tentu satu hari bisa sampai. Tidak seperti sekarang, kita mengandalkan salah satu agen layanan untuk pengiriman barang saja itu bisa ada paket kilat, ada paket macam-macam kan? Tetapi tidak pada zaman itu. Dan informasi juga tidak secepat zaman itu. Koran, majalah juga tidak terbit tiap minggu seperti sekarang. Bisa saja dia terbit tetapi perlu menunggu hingga sampai ke tangan Kartini. Nah, inilah sesuatu perjuangan yang cukup keras loh teman-teman. Bagi orang yang tidak memiliki daya juang tinggi, membaca adalah sesuatu hal yang sangat membosankan. Membaca adalah sesuatu yang sangat memberatkan hidup. Padahal, salah satu bukti Kartini bisa keluar dari pingitan yang sekarang ini identik dengan pandemi, kita juga dipingit nih, gitu, adalah membaca. Kita memiliki banyak kelebihan teknologi, kelebihan sumber bacaan, kelebihan tampilan dari bacaan, kelebihan variasi bacaan. Itu harusnya bisa menolong kita untuk bisa meningkatkan kualitas membaca kita. Dan membaca tidak harus tentang buku ya teman-teman. Misal buku yang tebal seperti ini. Ya, mungkin ada orang yang melihat bukunya saja sudah bosan. Tapi tidak itu. Jadi konten atau prinsip atau daya juang atau minat untuk membaca itu harus ditumbuhkan. Membaca koran, kalau teman-teman melihat koran-koran online zaman sekarang, semuanya sungguh menarik. Mulai dari tampilan warna, gambar, susunan kata-kata, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga headline-headline yang dibuat dalam bentuk video. Nah, cara mengakses informasi inilah yang perlu kita kembangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan keterampilan abad 21, manajemen pikir memang dimulai dari kualitas pengetahuan yang kita miliki. Kita lanjut ke cara kedua yang dimiliki oleh Kartini untuk bisa lepas dari kondisi pingit. Kartini memiliki relasi yang cukup intens dengan orang-orang yang berkualitas. Tadi kita sudah bahas nih agak panjang dan juga lebar terkait dengan Nyonya Abendanon, Nyonya Ovingsur, kemudian ada Nyonya Zihandelar, kemudian ada juga Tuan Abendanon, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman membaca buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang yang versi asli nih ya, teman-teman akan melihat ada Stella di sana, kemudian ada ayahnya sendiri. Kartini membangun relasi. Cukup menarik. Menariknya adalah pada zaman itu Kartini dipingit loh, tidak bisa bebas keluar. Pada zaman sekarang kita juga social distancing. Kita diharapkan work from home dari rumah. Tidak bisa bebas keluar. Tetapi relasi antar manusia yang berkualitas tetap diperjuangkan Kartini dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Kita punya WhatsApp, punya Line, punya YouTube, punya Instagram, punya macam-macam. Relasi kita jauh lebih bisa luas dan juga jauh lebih bisa berkualitas ketimbang zaman Kartini. Zaman Kartini terbatas kan? Paling diskusi face to face, kalau tidak ya melalui surat, koran, majalah, ya cuman itu saja. Sekarang kita Zoom bisa, kita pakai Google Meet bisa, kita menggunakan Webex, bisa. Kita mau menggunakan Instagram Live, bisa.
banyak solusi yang sebenarnya kita miliki. Tetapi kualitas dari relasi itulah yang harus kita pikirkan. Kepada siapa kita berteman dan kepada siapa kita membagi ide-ide kita. Supaya ide tidak hanya jadi ide, kreativitas tidak hanya cuma mimpi, dan inovasi tidak hanya cuma bualan saja. Semuanya harus dibuat menjadi nyata sekarang ini. Berikutnya, ternyata yang ketiga, Kartini sering melakukan diskusi dengan saudara atau teman-temannya pribumi dan juga teman-temannya yang ada di Belanda ataupun orang-orang peranakan yang ada di Jawa pada saat itu. Nah, variasi dari interaksi yang dimiliki Kartini. Kartini tidak pilih-pilih teman. Kartini mau belajar dari siapa saja. Dan Kartini mampu mendapatkan informasi-informasi yang berkualitas ketika dia bertemu siapa saja. Bahkan pada zaman itu bertemu dengan orang pribumi yang notabene status sosialnya masih ada di bawah Kartini. Dengan segala macam teknologi yang kita miliki, memang kita perlu menyaring teman kita. Tetapi kita juga bisa belajar dari seluruh orang. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengambil intisari dari percakapan, diskusi, obrolan kita. Seperti saat ini, saya sedang menikmati black coffee dari Wamena. Hanya sekedar kopi, tapi ketika saya bertemu barista, saya bisa diskusi dengan dia bagaimana cara mengelola kopi, mengolahnya menjadi lebih nikmat, lalu side dish apa yang bisa dihidangkan bersama dengan kopi. Kita bisa belajar dari semua orang, tapi berkualitas. Itulah prinsip ketiga yang dimiliki oleh Kartini untuk bisa lepas dari masa pingit. Dan dia bisa menjadi orang yang cukup keren walaupun dia dipingit. Prinsip keempat, cara Kartini untuk bisa keluar dari masa pingit adalah memiliki hubungan yang cukup baik, cukup intim dengan ayahnya. Nah, kita sering membayangkan bahwa pingit itu cuma berkaitan dengan dipaksa menikah, dilarang keluar rumah, dijodohkan paksa, sehingga imajinasi yang kita dapatkan adalah sosok ayah atau sosok orang tua yang tidak mengerti anaknya, kejam, dan memaksa, suka memaksa. Tetapi jika kita mau membaca secara keseluruhan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, ternyata ayah Kartini sangat mencintai Kartini. Dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka sering berdiskusi. Mereka sering bertukar pikiran. Tentu ada norma-norma atau adat-adat tertentu yang dibangun oleh bangsa Jawa zaman itu. Jadi mungkin tidak terlalu lancar ya diskusinya dengan ayah Kartini, tetapi paling tidak Kartini memahami bahwa ayahnya sangat mencintai Kartini dan juga mereka sering bertukar pikiran. Karena ada norma-norma tertentu pada masyarakat dan juga hadirnya politik yang ditunggangi oleh kolonial Belanda, maka ayah Kartini justru berinisiatif untuk menyelamatkan Kartini dari polemik-polemik yang terjadi di masyarakat. Itulah alasannya mengapa Kartini dipingit lebih cepat daripada saudara-saudaranya. Dia dipingit 12 tahun karena pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Kartini itu cukup mendobrak norma-norma dan adat pada zaman itu. Tetapi ayahnya tetap mendukung dan tetap berdiskusi dengan Kartini. Nah, pada poin ini ternyata yang bisa kita pikirkan, bisa kita pelajari adalah lingkungan yang baik, terutama pada kondisi keluarga, yang bisa membangkitkan berpikir kritis, mendukung, support terhadap kreativitas dan inovasi, itu merupakan suatu cara terbaik untuk bisa keluar
dari masa-masa pandemi dan keluar dari masa-masa pingit pada zaman itu. Inilah cara yang dimiliki oleh Kartini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang dan bahkan menyongsong kehidupan di abad 21. Nah, teman-teman, terkait dengan hal-hal yang sudah kita bahas, marilah kita menjadi generasi muda yang mau beradaptasi, mau melakukan hal-hal yang bisa membuat kita lebih berkualitas lagi. Bahkan Kartini sebagai seorang muda pada zaman itu telah mencontohkan 4 hal. Kalau kita rangkum, tadi yang pertama adalah gemar membaca. Yang kedua adalah memiliki relasi yang baik dengan ahli-ahli, dengan orang-orang yang bisa memotivasi hidupnya. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman dan terus menggali segala macam informasi yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga kita belajar melalui variasi manusia yang cukup heterogen. Dan yang keempat adalah memiliki lingkungan yang mendukung, terutama keluarga yang mendukung. Nah, inilah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk bisa lepas dari kondisi pingit dan khususnya sekarang kondisi pandemi. Ada sebuah penelitian di Nebraska University di bagian mental health atau kesehatan mental terkait dengan kondisi zaman sekarang. Ada keterampilan-keterampilan abad 21 yang harus mulai dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang supaya kondisi mentalnya dan kondisi kerohanian, jasmani dan rohaninya itu tetap terjaga. Khususnya adalah manajemen pola pikir. Dan keseluruhan pembahasan kita tadi, terutama contoh-contoh yang diberikan oleh Kartini berkaitan erat dengan manajemen pola pikir. Semakin baik kita mampu memanage pikiran kita, bukan tentang banyaknya materi yang kita kuasai loh, tetapi tentang pola pikir kita yang tertata. Ada kasus, bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita peka terhadap kasus tersebut, dan bagaimana kita memunculkan variasi dalam hal kreativitas dan inovasi. Itulah yang dibutuhkan untuk menyongsong keterampilan abad 21. Demikian pembahasan kita terkait dengan Kartini, khususnya di masa pingit dan COVID, gitu ya. Pendidikan di masa pingit dan COVID, persamaannya, kemudian prinsip dari sekolah Kartini, kurikulum dari sekolah Kartini, kemudian cara-cara Kartini untuk bisa keluar dari masa pingit dan bisa kita contoh, hingga ajakan bagi kita semua untuk mulai memanage pikiran kita untuk lebih berkualitas lagi. Kita sudah ada di akhir pembahasan terkait dengan edisi Kartini. Kita bisa pahami bersama bagaimana prinsip-prinsip Kartini dan juga sekolah Kartini, termasuk solusi Kartini untuk menghadapi masa pingit yang cocok sekali dengan masa pandemi sekarang. Nantikan obrolan-obrolan di Ngopi Edukasi berikutnya, termasuk di edisi-edisi yang lain. Tidak hanya tentang Kartini, kita akan bahas Ngopi Edukasi untuk bahasan pendidikan-pendidikan yang lain. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan juga like untuk channel ini.